Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi di mata kuliah pengantar telekomunikasi khusus untuk kelas Palembang ini ya. Pada pertemuan ini sebelum memulai pertemuan saya himbau untuk yang belum ngisi absen, tolong isi absennya di learning ya. Kalau nggak bisa masuk, diulang-ulang berkali-kali sampai bisa masuk ya. Mungkin ada masalah, gangguan atau learningnya lagi penuh. Nah, sekarang saya berhasil masuk, berarti terbuka ini ya. Nah, mungkin Anda harus dicoba-coba terus ya. Coba terus. Jadi pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang ATM ya. Kita akan membahas ATM. Mungkin sudah banyak mendengar istilah ATM ya. Oke. Ada yang tahu apa itu ATM? Ada yang tahu? ATM itu automatic teller machine, Pak. Oh, automatic teller machine. Oke. Istilah lain kalau ada yang tahu silakan istilah lain. Anjungan tunai mandiri, Pak. Apa? Anjungan tunai mandiri. Oke. Yang lain lagi kalau ada yang lain lagi, anjungan tunai mandiri. Oke, silakan yang lain lagi. Saya, Pak. Apa? ATM adalah mesin di mana tempat dapat mengambil uang atau saldo. Oh, oke. Yang lain lagi. Asynchronous transfer mode, Pak. Nah, dapat dari mana kau itu? Siapa ngomong tadi? Saya, Pak. Dimas ya. Apa kau bisa kau tahu artinya itu yang akan kita bahas? Dari mana kau tahu? Searching, Pak, di Google. Oh, kebetulan Pak ya, berarti kau itu benar ya. Oke ya. Oke. Ya, saya share di screen ya. Tolong kamera dihidupkan ya. Jadi saya tahu orangnya ada atau enggak nih. Ya. Jangan sampai cuman Mega Retno ini mana Mega Retno? Ada nggak Mega Retno? Halo? Mega Retno ada orangnya? Gibran Rakabumi? M Gibran? Ada M Gibran ini? Halo? Lagi. Halo, M Gibran ada? M Gibran? Halo? Mega Retno ada? M Gibran ada? Halo, ada, Pak. Ada. Gibran kamu yang jadi wali kota itu bukan ya? Ada, Pak. Bukan ya? Rodiana mana? Rodiana. Zaki Arya mana? Dira Satria mana? Azhar Dwi mana? Ini belum pada ngabsen semua nih. Huzaifah belum juga nih. Paldi juga belum. Agung juga belum. Ulia juga belum. Mega Retno belum juga. Debbie Yulia, ya Lia ini juga belum. Masih banyak yang belum ngabsen ini. Tolong absennya diisi ya. Oke ya. Oke, nah terbaca nggak di monitornya? Apa yang terbaca sekarang? Halo? Izin Pak, masih belum bisa buka e-learning-nya Pak. Kenapa? Apa yang tampil di monitor? Ya, apa yang tampil di monitor sekarang? ATM, Pak. Hah? ATM. Ya, terbaca ya? Terbaca ya sekarang ya? Oke. Terbaca kan? Ya? Apa yang terbaca di monitor? Tampilannya hilang, Pak. Hilang? Ya, Pak. Oh gitu. Iya.
Kalau sekarang muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, Betul, muncul. Pak. Ah, jadi ATM yang berhubungan dengan mata kuliah saya ini adalah ATM yang berhubungan dengan asynchronous transfer mode protocol, bukan anjungan tunai mandiri, bukan apa tadi itu automatic teller machine, apalagi satu lagi tadi, apalagi satu lagi, Pak saya tadi ya, bukan itu. ATM yang saya maksud di sini adalah ATM yang berhubungan dengan apa? Pengantar telekomunikasi. Jadi asynchronous transfer mode protocol atau ATM itu adalah protokol ya yang mana bisa menjaga mekanisme membawa percakapan atau informasi ke dalam paket-paket data di mana besar data yang dibawa itu sebesar 53 byte paket per sel. Jadi 53 byte paket. Di mana dia menggunakan multiplexing di sini. Switching dan multiplexing. Sehingga pengiriman datanya menjadi cepat dan mudah. ATM adalah mengoneksikan atau merupakan teknologi untuk koneksi, untuk menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Contohnya menghubungkan dua buah sistem dalam jaringan. Sehingga perjalanan telekomunikasi itu bisa stabil, bisa berjalan dengan baik. ATM model itu ada dua bentuk. Pertama adalah dari pengguna ke jaringan atau disebut dengan user to network interface. Dari kita ke jaringan seluler misalnya kalau Anda pakai seluler. Atau dari handphone Anda itu atau dari komputer Anda terhubung ke jaringan. Nah, yang satu lagi adalah dari jaringan ke jaringan atau dari node ke node. Dari jaringan ke jaringan. Atau NNI. Nah, ATM itu terbagi 3 layer. Ada lapisan adaption layer atau disebut dengan ATM adaption layer, AAL. Ada lagi ATM layer dan satunya physical layer. Jadi lapisan fisik alat yang kamu gunakan itu namanya physical layer. Kemudian ATM adaption layer atau AAL interface itu adalah layer tertinggi dari protokol ATM. Jadi tingkatan layer tertinggi itu adalah AAL. Kemudian dia dari AAL ke sel, ke sel ATM, ke upper layer. Jadi di tengah-tengahnya itu ada lapisan bawah, lapisan atas, namanya ATM layer. Yang paling tinggi AAL, di tengah-tengahnya ATM layer. Kemudian informasi itu diterima dari lapisan tertinggi ke lapisan ATM.
Kemudian kenapa harus ada ATM layer? Ya, dia sebagai perantara antara bahasa physical sama bahasa pemrograman atau bahasa mesin. Ya. Kalau tidak ada perantara, kita nggak ngerti. Kemudian ada segmentasi and rest assembly. Jadi ada pembagian dan penyusunan kembali. Jadi ada pemisahan, ada penyusunan. Ya. Di mana AAL disupport oleh dua hal yang berbeda, yaitu pertama traffic dan service. Di mana service dan traffic tadi digunakan pada ATM network. Nah, ATM layer itu bertanggung jawab untuk menyalurkan informasi dari AAL ke physical. Jadi informasi dari lapisan tertinggi ke lapisan paling rendah. Itu tugas dari ATM layer. Ya. Kemudian sistem dari ATM layer AAL ke physical itu di-forward oleh ATM layer. Ya. Nah, dalam hal penyaluran informasi dari lapisan tertinggi ke lapisan terendah tadi, itu banyak sekali terjadi hilangnya informasi atau loss. Nah, atau terjadinya hambatan. Maka perlu monitor bagaimana transmission rate dan service contract atau traffic policy. Ya. Jadi dia mengontrol kalau ada yang hilang apakah diteruskan atau diberhentikan atau diulang lagi hubungannya. Atau informasinya diulang dari awal atau kita putus. Atau dia sistem ngantri. Nah, ini itu kebijakan namanya traffic policy. Physical layer itu adalah karakteristik dari encoding dan decoding dari data yang sudah berbentuk fisik. Jadi bisa saja data itu sudah diubah ke dalam muatan listrik atau data itu sudah diubah ke dalam bentuk optik gelombang cahaya yang ditransmisikan dari pengirim ke penerima melalui media fisik. Itulah disebut physical layer. Ya. Nah, dia ada pengecekan kesalahan. Jadi ketika menyampaikan informasi tadi ada header error check. Jadi ada proses pengecekan kesalahan. Ada performance monitoring. Memonitor kinerja. Ada payload rate matching. Itu. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk physical layer. Ada SONET, ada DS3, fiber optik, ada kabelan yang kamu pakai biasa sehari-hari namanya twisted pair, dan media-media lain yang bisa menjadi media fisik atau physical layer. Nah, oke. Asynchronous transfer mode protocol itu formatnya seperti ini. Ya, jadi ada header, kemudian ada cell payload sebesar 48 bit, ada 3 bit dan macam-macam lagi. Ya. Jadi dalam satu pengiriman itu banyak bagian-bagiannya. Ya. Header itu besarnya berapa? Dia makan data. Satu header itu. Jadi kalau sebuah data itu ada kepalanya. Biar data itu dikenal. Kalau kita mungkin judul lah ya. Nah, dia sebuah tulisan yang panjang, di atasnya ada judul. Kalau kita membuat ketikan. Nah, judul itu
makan berapa misalnya. Header itu memakan ini, tapi ini dalam data bukan dalam tulisan. Ini data sebenarnya. Sebuah data itu butuh header. Header memakan sebesar 5 byte. Kemudian IA itu memakan sebesar 48 byte. Nah, maka physical layer untuk dari pengguna ke jaringan dengan media kabel yang UTP, kabel yang pakai kabel yang ada kecil-kecil banyak itu ya, UTP kalau Anda pernah lihat kabel LAN, itu kecepatannya ya hanya 25 megabyte per detik. Ada lagi di bawahnya STS1 itu 51 megabyte per detik kalau dia memakai kabel UTP, kabel seperti LAN itu. Nah, kalau dia pakai FDDI, dia bisa sampai 100 megabyte per detik. Tapi dia menggunakan kabel yang fiber optik, bukan kabel yang bentuk tembaga lagi, sudah fiber optik. Kalau STS3C atau STM1, dia 155 megabyte. Dia sudah pakai UTP yang 5 core. UTP 5. Kemudian kalau pakai fiber multimode atau single mode, dia bisa 155 megabyte per detik. Sebentar ya, ada telepon masuk ya. Oke, ya. Kemudian, jadi makin banyak inti dari fiber optik yang dipakai, berarti dia makin besar mampu ya melewatkan gelombang optik. Maka informasi yang lewat akan semakin cepat. Contohnya, bisa 622 megabyte per detik. Ya, jadi sudah masuk cepat. Saya nggak tahu internet di rumah Anda itu berapa kecepatannya sekarang. Kalau di rumah saya masih lambat, karena saya pakai Telkom, pakai IndiHome ya. Nah, mungkin ada orang yang pakai fiber yang lain di rumahnya, mungkin pakai penyedia yang lain, mungkin bisa lebih cepat gitu. Jadi fiber itu bisa melayani 622 megabyte per detik. Ya. Nah, ini juga jadi bisa pakai kabel UTP, kabel coaxial pair, single mode fiber, coaxial pair atau twisted pair. Jadi macam-macam. Orang bisa menggunakan media fisik dalam menghantarkan gelombang atau informasi yang ditumpangi data. Ya, gitu. Nah, nih. Oke, jadi di sini menjelaskan ya bagaimana sebuah protokol dalam mentransfer data itu membutuhkan 3 lapisan. Jadi lapisan yang paling tinggi namanya ATM AL, ya. ATM adaptation layer, di lapisan tengahnya ATM layer, di lapisan bawahnya adalah physical layer. Nah, itu ya. Tuh. Dan kecepatan sekarang saya nggak tahu ya, ini tahun berapa informasi ini ya. Mungkin kecepatan sekarang lebih sudah di atas 600 ya. Kalau di sini masih ini sudah nih, coba lihat yang ini. Sudah 34.000 megabyte per detik. Ini sudah 155.000 megabyte per detik. Wah, sudah lumayan ya, 155.000. Ya. Sudah 155.000 megabyte per detik. Ya. Ini bukan koma, kalau sudah 3 angka di belakang ini berarti ribu. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan?
Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nama yang sebutkan namanya biar saya bisa lihat. Dira, Pak. Dira Oh, ya, Satria silakan, Buana. silakan. Selain dari kabel itu, kira-kira apa lagi, Pak, yang bisa mempengaruhi kecepatan transfer data? Ya kan media. Kalau kabel itu hanya media. Ada kabel dari tembaga, ada kabel media yang berbentuk bisa mengalirkan gelombang cahaya. Itu baru media. Nah, sekarang yang mempengaruhi kecepatan, ya termasuk yang mempengaruhi kecepatan alat yang kamu gunakan, ya kan? Ya, kalau Anda menggunakan handphone jadul dengan handphone sekarang, itu kan beda kecepatannya, ya kan? Nah, handphone zaman sekarang saya lihat sudah punya kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan handphone zaman dulu. Jadi alat penerima dan pengirimnya juga itu berpengaruh. Kalau saya menerima informasi pakai laptop saya ini Celeron, lambat. Nah, ketika saya menggunakan laptop yang i3, i4, i5, saya yakin ketika main Zoom atau main yang lain, aku yakin lebih cepat informasinya. Apalagi seorang gamer. Dia main game kan kalau pakai laptop Celeron sudah jalan game online-nya. Benar enggak? Dira, pernah enggak Anda main? Saya nggak pernah main game online ya. Tapi saya yakin kalau Anda pakai Celeron seperti saya ini, Celeron main game online, aku yakin enggak jalan ya game online-nya. Apa yang berat-berat tuh, game online yang berat-berat? Apa? Ananta, game online yang berat-berat apa ya? Ananta Ryu? Nggak main game yang berat, Pak. Celeron juga. Hah? Celeron juga. Nggak main yang berat jadi. Tidak. Kalau game yang berat-berat itu apa nama gamenya? Yang berat, yang banyak, yang harus memorinya tinggi, kecepatan tinggi. PUBG mungkin, Pak. Apa dia? PUBG mungkin. PUBG? PUBG, Pak. PUBG. PUBG, ya. PUBG. Nah, Itu satu match butuh 100 orang, Pak. Jadi berat. ya berarti kalau pakai Celeron mungkin tidak jalan ya program kita ya. Iya, Pak. Panas laptop. Itu ya. Nah, itu jadi alat juga berpengaruh, Dira. Alat yang kamu gunakan juga berpengaruh. Ya. Saya sudah buktikan ketika saya pakai laptop saya dengan saya pakai komputer kantor, cepat saya pakai komputer kantor. Laptop saya lihat. Nah, itu ya. Ya, tapi kalau sekedar untuk buka Zoom, buka biasa-biasa cukup lah laptop aku nih. Tapi kalau untuk kerja berat mungkin tidak cukup laptop. Mungkin itu ya. Yang lain silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Apa namanya? Sebutkan namanya. Aurel Sinaga, Pak. Oh, di bawah ya. Aurel Sinaga. Oke, silakan. Lalu apa saja keuntungan dari ATM ini, Pak? Nah, ini hanya protokol, bukan masalah keuntungan. Banyak protokol-protokol yang lain. Jadi ini salah satu protokol yang digunakan adalah ATM. Nah, mungkin ada protokol lain yang punya aturan-aturan lain. Ya, dia mempunyai layer-layer yang berbeda lagi. Kalau ini hanya 3 layer. Jadi protokol komunikasinya hanya memakai 3 layer. Mungkin ada protokol yang lain menggunakan 7 layer. 7 lapisan gitu. Kalau kita cuma hanya 3 lapisan. Nah, itu mungkin ada protokol yang lain dia menggunakan 7 lapisan. Jadi ini sebenarnya ibaratnya peraturan. Jadi kalau berkomunikasi saya harus pakai aturan X. Nah, biar saya bisa berkomunikasi sama kamu, maka aturan saya harus sama, protokol saya harus sama. Ketika saya menggunakan protokol ATM, Anda menggunakan protokol yang lain, mungkin nggak bisa berkomunikasi kita. Nah, maka biar saya bisa berkomunikasi, saya harus menggunakan protokol yang sama. Saya menggunakan protokol ATM. Kamu juga harus pakai protokol ATM. Mungkin ada protokol jenis lain. Ya, silakan. Nah, yang lain juga harus protokolnya sama, biar bisa berkomunikasi dengan orang lain. Itu ya. Ya, sama seperti saya, ketika Anda menggunakan, tapi sekarang sudah bisa ya. Kalau dulu mungkin telepon rumah, mungkin zaman dulu pertama kali handphone berdiri, ada muncul, telepon rumah mungkin nggak bisa telepon handphone, atau sebaliknya handphone nggak bisa telepon rumah. Dulu mungkin. Tapi sekarang kan bebas. Jangankan handphone, laptop pun sudah bisa telepon. Sekarang kan pakai laptop pun bisa telepon ya. Anda pakai laptop bisa telepon orang. Dulu kami pernah pakai laptop di Bandung dulu, telepon ke handphone. Saya nggak tahu, lupa saya gimana caranya. Dulu pernah saya telepon ke orang, nggak kena pulsa itu. Saya pakai
Saya pakai laptop, tapi saya bisa call nomor orang. Nah, saya lupa. Ada nggak yang tahu caranya? Saya dulu pernah di Bandung. Jadi saya tidak perlu pakai telepon. Saya pakai laptop, saya bisa telepon nomor orang. Dan laptop saya itu tidak ada nomor, tidak punya nomornya. Pokoknya saya buka aplikasi, nanti aplikasi itu bisa telepon orang lain. Nah, tapi teleponnya ke nomor handphone. Pakai laptop. Saya pakai laptop, dia pakai handphone. Tapi laptop saya tidak ada nomor. Saya lupa gimana caranya. Saya lupa. Dulu pernah saya di Bandung belum pakai itu. Pakai Zoiper enggak, Pak? Pakai apa? Zoiper kan, kalau tidak salah. Oh, nama programnya Zoiper ya? Iya, kalau di SMK dulu pernah diajari. Nah, Zoiper nah programnya. Mungkin lah pakai program itu ya. Jadi kita bisa telepon, nggak perlu punya telepon, tapi bisa telepon ke orang lain. Tapi kalau zaman dulu nggak bisa, protokolnya berbeda. Telepon nggak bisa berhubungan dengan handphone. Laptop nggak bisa berhubungan dengan handphone. Oh, sekarang semua alat bisa saling berhubungan. Ya? Ya itu contoh ya. Contoh. Zoiper makanya. Oke, yang lain silakan yang lain. Mintanya Pak. Siapa? Sebutkan namanya. Belum. Dulu Mas. Siapa namanya? Saya Pak Muhammad Dimas. Ya Dimas, mana Dimas? Dimas, silakan Saya, Dimas. Dimas. Untuk 3 layer ATM ini termasuk OSI layer atau ada berbeda Pak? Ada namanya sendiri Pak? Kalau OSI layer itu 7. Iya. Apakah Nah, berbeda ini dengan OSI layer? berarti lebih sederhana dari OSI layer. Nanti dia pecah lagi. AAL itu kalau di OSI layer mungkin terbagi 3. Nah, Berarti bukan pemecahan dari OSI layer ya Pak? Bukan penyederhanaan dari OSI layer, bukan pemecahan. Oke. Penyederhanaan dari OSI layer. Jadi di OSI layer itu 7, di rapat-rapat oleh dia dijadikannya 3 layar saja. Jadi ada layar-layar yang digabungkan. Ya, ada layar yang di OSI itu 7 digabungkan menjadi hanya 3 bagian. Tapi tetap kalau dipecah-pecah ke OSI jadi 7 jadinya itu. Nah, tapi ini dia dibagi menjadi lebih sederhana, tapi tetap lapisan itu sebenarnya banyak, cuman dia gabungkan lapisan yang kesekian jadinya 1 gitu, ya. Seperti itu. Silakan satu lagi, siapa tadi mau tanya? Kami Pak, izin Pak. Kami Habib, Pak ya? dari Pak. Habib namanya, benar? Iya Pak. Ya, silakan Habib. Izin tanya Pak. Kelebihan Habib apa ini? Habib Al-Syari Pak. Oh, bukan Rizik ya? Bukan Pak, beda Pak. Izin tanya Pak. Kelebihan dan kekurangan ATM Pak daripada protokol lain itu apa Pak? Nah, ya kalau kelebihannya dia lebih sederhana. Kekurangannya mungkin dari kecepatan ya. Mungkin layer-layer apa protokol-protokol yang lain ini kan ATM ini kan protokol yang lama. Mungkin protokol-protokol yang baru kecepatannya sudah lebih tinggi. Tadi kan hanya berapa tadi 600-an ya. 600 Mbps. Mungkin protokol yang sekarang kecepatannya sudah tinggi lebih dari 600 Mbps. Tapi kelebihannya dia lebih sederhana, hanya 3 lapisan. Kalau yang lain mungkin lapisannya banyak. Tapi kalau dari segi nilai, mungkin kecepatan lah itu yang mungkin bisa berbeda sama yang lain. Ya? Oke? Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain kalau ada. Izin, Pak. Silakan. Kalau masalah keamanan, Pak, protokol ini aman nggak? Keamanan apa maksudnya? Keamanan dari misalnya kebocoran data gitu, Pak. Keamanan? Keamanan dari kebocoran data misalnya, Pak. Oh, kalau keamanan itu bukan masalah protokol, itu masalah apa? Sistem di dalam situ. Ya. Tergantung sistemnya. Ya. Tuh. Kita melihat sistem yang ada dalam situ. Karena biasanya orang ditambah lagi suatu sistem lagi untuk mengamankan suatu jaringan. Jadi kalau protokol itu kan hanya ibaratnya Anda menyediakan jalan. Nah, biar jalan itu bagus, jalannya tertata dengan rapi, harus ada yang menjaga, ya harus ada polisi di situ. Nah, berarti harus ditambah lagi suatu sistem untuk mengamankan jalan itu. Seperti itu. Jadi ATM hanya sistem untuk menyediakan jalannya data.
Masalah keamanan ya dia tambah lagi. Ya ada suatu sistem yang ditambahkan dalam protokol itu. Ya, di sistem itu harus ditambahkan sistem keamanan, namanya keamanan jaringannya. Ya. Oke, silakan yang lain, kalau nggak ada kita ke materi selanjutnya. Izin tanya Pak, Boleh, silakan. Bapak Dimas, kalau misalnya di protokol itu ada kegagalan, dia itu memperbaiki sendiri atau manual memperbaikinya Pak? Gimana? Kalau misalnya ada kegagalan protokol Pak? Dalam protokol, kenapa? Iya, memperbaikinya itu manual atau dia bisa punya protokol untuk memperbaiki sendiri Pak? Nah, tadi kan ada sistem dia kan, dia ada sistem pengecekan. Tadi kan sistem pengecekan. Ya, dia akan banyak cara gitu. Apakah dia putus atau dia ulangi lagi. Nah, nanti di sistem pengecekan, kalau di situ tadi dia ada sistem pengecekan. Dia mengecek kalau data yang datang itu belum lengkap atau terputus, nah dia mungkin meminta dikirim ulang data lagi. Ya. Itu. Jadi itu sistemnya seperti itu. Ya. Ada juga sistemnya antri. Oh, yang besar mungkin kaget, yang masuk yang kecil-kecil dulu, nanti yang besar belakangan. Jadi banyak sih sistem yang bisa diatur di situ, ya. Mau continue atau antrian. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi kalau dia terputus harus ngulang dari nol. Tapi kalau dia antrian, ya mana yang duluan masuk ya sudah masuk. Kaget yang belakangan ya belakangan masuk. Ya baru disusun lagi datanya. Datanya disusun lagi dari urutan A sampai Z misalnya. Boleh Pak yang datang M dulu atau K dulu. Pakai diatur lagi sehingga membentuk A sampai Z. Itu banyak sekali aturan-aturan yang dibuat itu tergantung aturan yang dibuat di dalam sistem itu. Mungkin di materi yang lain mungkin itu ada, saya cek dulu ya di materi yang lain. Ya mungkin ada, saya lupa ya. Itu ada di materi yang lain. Jadi bagaimana data itu ya, data itu masuk ke suatu antrian ya, atau dia sistem mengulang lagi atau gimana. Jadi saya lupa di materi yang mana itu ya. Ada. Oke, silakan yang lain. Kalau nggak ada kita ke materi yang kita sampai jam berapa nih kuliah? Sampai jam berapa? Sampai jam 3 Pak. Oh, jam 3. Oke, masih ada waktu ya. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan buka materi yang lain. Kita lanjutkan ke materi yang lain. Oke. Semoga Anda bisa memahami ya. Nah, sekarang materinya adalah jenis dan bentuk antena. Ya. Kalau dulu antena itu muncul kelihatan, radio, TV, antena mobil, antena handphone juga zaman dulu kelihatan, muncul dia bentuknya. Tapi sekarang antena itu tidak kelihatan, dia biasanya gabung di body, ya, atau masuk di dalam body alat, sehingga nggak kelihatan. Tapi sebenarnya ada antena. Handphone zaman sekarang kan nggak kelihatan kan ada antenanya di mana. Tapi handphone zaman dulu ada antena dan itu kelihatan antenanya. Nah, bentuk dan jenis antena. Jadi alat yang digunakan agar kamu ada suatu informasi, pengen dipancarkan. Kalau mancarkannya itu pengen jauh, maka ditolonglah dengan antena. Karena kalau tidak Anda pasang antena, mungkin alat pancar Anda itu hanya dekat jangkauannya. Ya, tapi kalau dengan ditambahnya antena, maka alat itu bisa mengalir di udara sehingga informasi gelombang tadi mengalir di udara dan bisa diterima di tempat lain dengan jarak yang cukup jauh.
Jadi gelombang yang mengalir di udara itu disebut dengan gelombang elektromagnetik. Jadi antena itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Kekuatan antena bisa menerima dan bisa mengirim sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kekuatan antena itu disebut dengan antena gain atau penguatan antena. Kemudian satuan untuk mengukur kekuatan antena biasanya orang menggunakan dBi, decibel interference. Jadi berapa kekuatan antena kamu? Oh, 1 dBi, 2 dBi. Nah, macam-macam antena. Jadi ada antena yang diarahkan ke suatu arah, ada yang antena yang mengarah ke seluruh arah, 360 derajat. Jadi ada namanya antena direksional, antena yang diarahkan ke satu arah. Nah, antena ini ya biasanya digunakan di sisi penerima. Ya. Dan dia mempunyai kekuatan yang tinggi. Ya. Baik dia menerima atau mengirim. Nah, tetapi dia tidak mempunyai lebar bandwidth yang besar. Dia hanya mempunyai lebar bandwidth yang kecil. Jadi sudut pancarnya itu terarah dan kecil. Nah, karena dia sudut pancarnya terarah dan kecil, maka kekuatannya menjadi tinggi, menjadi besar. Tapi jaraknya jauh. Kelemahannya dia areanya tidak luas karena dia mengarah ke satu titik, tidak luas arahnya. Areanya, tapi untuk jarak bisa jauh. Antena direksional atau pengarah ini ya, dia hanya mengirim dan menerima sinyal dari satu arah. Kalau saya mengarahnya ke Anda, berarti hanya bisa menerima dan mengirim ke Anda. Yang di belakang saya nggak bisa saya terima, saya kirim karena direksional. Jadi kalau saya pengen menerima gelombang yang ada di belakang saya harus berbalik agar saya bisa menerima dan mengirim gelombang yang ada di belakang saya. Ada orang lain yang di sebelah sana. Itu namanya direksional. Jadi dia fokus, tapi daerahnya sempit. Dan biasanya dia hanya untuk satu titik ke titik atau point to point. Bisa juga untuk multiple point. Jadi contoh-contoh antena direksional yang digunakan di internet atau pemancar, orang menggunakan namanya antena grid. Kalau pernah melihat antena garis-garis atau seperti silang-silang jaring-jaring, itu disebut antena grid. Atau juga antena berbentuk kuali atau disebut dengan antena parabola. Atau antena seperti tulang-tulang ikan itu disebut dengan antena Yagi. Atau antena lain yang sektoral. Banyak jenis antenanya ya. Nah, ini contoh antena Yagi. Seperti tulang. Kalau Anda punya TV zaman dulu atau zaman sekarang masih ada ya. Antenanya seperti ini. Kalau Anda saya nggak tahu di rumah Anda antena TV Anda seperti apa ya. Nah, kalau zaman dulu TV-nya seperti ini. Tapi sekarang masih ada juga yang antena TV-nya seperti ini. Disebut dengan antena Yagi, tapi kekuatannya rendah. Dia hanya mempunyai kekuatan 7-19 desibel interference. Selanjutnya adalah antena grid. Nah, kalau Anda pernah melihat antena ini berbentuk kisi-kisi di belakangnya. Ada kisi-kisi setengah lingkaran, tapi tidak parabola. Ya. Biasanya dia menerima dan mengirim ke satu titik pemancar tertentu. Sudutnya juga sedikit, tapi dia lebih fokus karena ada penerima gelombang yang memantulkan ke titik fokus. Jadi harus sesuai memasang penerimanya itu harus sesuai dengan
titik fokus dari lingkungan lengkungan itu. Setengah lingkaran biasanya atau seperempat lingkaran. Letaknya harus sesuai. Jadi pemancar penerimanya itu hanya di tengah, bukan di yang kisi-kisi tadi, tapi di depan ini, ya, di depan. Kemudian kalau antena parabola itu ya berbentuk setengah lingkaran, setengah bola. Di tengah-tengahnya ada titik fokus penerima. Biasanya di titik fokus itu ada alat yang ditambahkan di titik tengah-tengah. Ya. Dia mempunyai kekuatan sampai 1828 dBi. Kelebihan antara parabola, dia bisa jauh dan bisa menerima satelit. Jadi tidak hanya berhubung bumi ke bumi, tapi bisa ke ruang angkasa. Ya. Bisa menerima 3 satelit tanpa harus memindahkan arah antena. Bisa kita memilih-milih sinyal, memilih-milih saluran yang ditangkap oleh antena dalam waktu yang sama. Jadi kita bisa pindah-pindah saluran di waktu yang sama. Tetapi kita harus meletakkannya tempat yang permanen, jangan yang bergoyang. Karena kalau tempatnya itu bergeser, bisa saja saya tidak bisa mendapatkan lagi gambar dari satelit itu. Sehingga sinyal saya tidak maksimum. Nah, biar sinyalnya maksimum, maka antenanya harus posisinya mantap, jangan goyah atau jangan bergerak-gerak. Karena dia satu arah. Ya. Kekurangan dari antena parabola apa? Tidak bisa sekaligus menangkap satelit sampai 5. Jadi 3 masih bisa, kalau 5 enggak. Ya, lebih dari 5 enggak bisa. Kemudian kalau dia butuh penerima yang banyak, maka ditambah alat penerimanya itu namanya LNBF lebih banyak. Akibatnya kenapa? Kalau tidak menggunakan alat penerima yang banyak, sehingga channel yang diterima hanya sedikit. Nah, biar channel yang diterima banyak, harus ditambah alat LNBF yang lebih banyak. Selanjutnya adalah antena sektoral berbentuk tegak, persegi. Ya. Sudutnya itu hanya 45 sampai 180 derajat. Kekuatannya lebih kecil dari yang tadi, hanya 19 dBi. Kalau yang tadi 28 dBi. Kalau ini hanya 19 dBi. Ya. Kemudian ada lagi bekas kuali bisa digunakan antena. Jadi ketika ada kuali bekas, Anda gunakan antena tanpa di depannya alat penerima. Sehingga sinyal bisa dipantulkan oleh kuali ke alat penerima. Kemudian ada lagi antena omnidireksional. Nah, omnidireksional itu antena yang mengarah 360 derajat ke segala arah. Bukan antena direksional. Kalau direksional tadi hanya searah. Tapi kalau omni itu bisa 360 derajat. Dia memancarkan dengan sudut yang lebih besar, ya. Dayanya lebih luas, jarak lebih pendek, karena dia memancar ke segala arah sehingga jarak pancarnya tidak panjang, ya. Tapi dia luas, jangkauannya bisa terputus tadi ya. Gambar saya hilang atau gimana? Atau hilang benar semuanya?
Hilang semua tadi, Pak. Hilang semua, Pak. Ya. Oke. Aneh juga ya, padahal di kantor ini masih sinyalnya tidak bagus. Apalagi kalau di rumah ya. Oke ya, jadi jaraknya jangkauannya 360 derajat ya, bukan 3.600 ini, 360 derajat ya, salah ini. Nah, jadi dia ke multi point, jadi banyak titik ke segala arah. Makanya biasanya omnidireksional itu berbentuk tiang biasa seperti ini, berbentuk tiang. Nah, tapi tiang ini bisa memancarkan 360 derajat. Ya, omnidireksional. Dia ke multiple point. Itulah biasanya hotspot WiFi itu dia pakai antena omnidireksional, pakai antena tegak seperti tiang. Ya. Nah, bentuknya salah satu contoh antena omnidireksional ada yang berbentuk seperti ini. Ya. Jadi dengan rumus lambda itu adalah panjang gelombang, jadi minimal dia 1/4 lambda. Jadi kalau mau membuat berapa tinggi antena, Anda harus minimal 1/4 lambda, 1/4 panjang gelombang. Jadi kalau panjang gelombang semeter, berarti minimal tinggi antena 25 cm. Ya, itu. Jadi semakin tinggi antena ya semakin besar gelombang yang bisa dipancarkan dan semakin jauh jangkauannya. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang ditambah selain tiang bentuk satu batang saja, ditambah lagi kisi-kisi yang lain. Itu namanya turnstile. Selanjutnya ada lagi ditambah penguat seperti parabola tadi atau seperti antena grid tadi, di belakangnya dikasih lempengan atau logam agar gelombang bisa dipantulkan. Namanya gain, super gain. Nah, itulah jenis-jenis antena. Bentuk dan jenis antena. Ada super gain, ada super tungstile, ada coaxial atau antena Brown. Antena coaxial dia tidak ada tambahan di bawahnya. Kalau Brown dia ada tambahan di bawahnya. Ada silang dia. Bukan hanya batang saja tapi ada silang. Kalau antena biasa, omnidireksional biasa hanya satu batang saja. Sektoral, wajan bolik, parabola, grid, sama yagi. Itu bentuk dan jenis antena. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada mau tanyakan silakan. Izin tanya, Pak. Ya boleh silakan. Untuk antenanya sendiri itu apa perlu dilakukan perawatan berkala, Pak? Ya, dari segi fisik antena itu mungkin tadi bergerak kan sudah bergeser sedikit, dia sudah tidak bagus lagi sinyalnya kan. Kalau karatan harus dihilangkan karena karatan itu mengganggu aliran dari listrik yang ada di antena tersebut. Kalau patah ya diganti. Kalau kotor atau terhalang benda-benda lain harus dibersihkan. Ya kan? Di antena itu selain posisi, bentuk dan kondisi itu harus ada perawatan berkala. Apalagi kalau antena kena sambar petir. Nah, sesuatu yang kena sambar petir itu mau tidak mau harus ya diperbaiki. Ya. Itu saja. Yang lain silakan yang lain. Silakan kalau ada mau ditanya yang lain. Silakan. Halo. Halo.
Cukup? Nggak ada pertanyaan? Ada enggak? Cukup ya? Minggu lalu ada tugas nggak ya? Ada tugas minggu lalu? Ada, Pak. Hah? Ada? Ada. Ada, Pak. Apa tugasnya? Sejarah GSM. Sejarah GSM. Sudah dikumpul belum? Sudah, Pak. Kemana kalian ngumpul? Di Learning. E-learning, Pak. Ya learning ya, jangan telat waktunya ya. Kan ada waktunya. Kalau lewat, walaupun terkumpul, ya berarti nggak dinilai lagi karena waktunya sudah lewat. Ada jamnya, itu kan ada ya tanggalnya kan. Oke ya. Yang lain nggak ada pertanyaan lagi? Waktu pengumpulan jam berapa, Pak? Kenapa? Waktu pengumpulan tugas kemarin jam berapa? Nah, kau baca lah di situ pada saat kau ngumpul ketahuan. Di situ ada tulisannya kapan terakhir ngumpul. Mana kau ada nyingo? Waktu kau ngumpul tuh ada tulisannya. Terakhir jam berapa, tanggal berapa. Kau kapan ngumpul? Ngumpul, Pak. Oh, lah lewat kau tuh berarti. Lah lewat waktu. Lupa, Pak. Oh, berarti. Padahal udah Kan hanya dikerjain. seminggu waktunya itu. Kalau kita ketemu misalnya tanggal 1, berarti tanggal 8 terakhir. Nah, kalau sekarang ke minggu lalu tanggal berapa ya tambahkan saja tanggalnya. 7 hari setelah tanggal yang kemarin. Ya. Nah, biasanya dia ada waktunya itu. Ya, saya nggak tahu, cek lah di situ tanggal berapa terakhirnya ngumpul. Ya. Oke, yang lain silakan yang lain. Ya kalau belum terlambat syukur, tapi kalau sudah terlambat ya apa boleh buat ya. Mohon maaf ya. Silakan yang lain, silakan. Cukup ya, paham ya. Jadi hari ini kita sudah belajar 2 nih, belajar ATM protokol sama belajar antena. Nah, kalau dulu saya tugasnya Anda disuruh mencari, motret ke jalan-jalan, jenis-jenis antena. Nanti Anda potret, kasih keterangan ini antena apa, jenis apa. Tapi kan sekarang kan masa pandemi, capek kamu nak motret-motret di jalan-jalan. Nah, aku minta kamu cari di internet, Pak. Cari di internet gambar-gambar jenis-jenis antena. Bukan siko, macam-macam ya. Ini gambarnya Pak, nama antenanya ini, gunanya untuk apa? Nama antena, gambar. Pertama gambar dulu, sudah dapat gambar, namanya apa? Kegunaannya untuk apa? 3 macam. Gambar, nama, guna. Ya. Jadi bukan satu, bisa saja antenanya jenisnya A, tapi macam-macam. Ada yang jarak jauh bentuknya mah ini, yang jarak dekat bentuknya ini. Tapi sama-sama antena itu jenisnya A misalnya. Ada antena indoor, tapi jenisnya A juga, tapi dia indoor, lain lagi bentuknya. Ya. Nah, itu macam-macam jenis antena. Ya. 9 September, hari ini 9 September ya. Kalau AM itu pagi atau siang? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Nah, ini batas waktunya tanggal 9 September jam 12 AM. Nah, lah habis belum waktunya? Enggak. Hah? Tanggal 9 September jam 12 AM. Lah habis belum waktunya? Sudah habis, Pak. Cek lagi ya. Belajar dulu AM dan PM. Ya. AM dan PM belajar dulu ya. Lah habis apa belum? Tanggal 9 September jam 12 AM. Nah, itu ya. Itu yang tanya tadi. Oh, cek, belajar dulu. Belajar bahasa Inggris lagi, AM dan PM.
Oke, jadi tugasnya adalah mencari gambar antena sebanyak-banyaknya, kasih keterangan nama di bawah antena tersebut, tulis kegunaannya untuk apa. Setelah filenya dibuat, kirim ke e-learning. Perorangan tugasnya ya. Kalau saya dulu disuruh nyari di lapangan, ya kalau sekarang susah lah. Kalau kalian masih corona ini nak main ke lapangan, Saro. Kalau kami dulu mahasiswa sempat jalan ke mall. Di mall tuh ada antena. Ceklah kamu. Kalau kamu pernah ke mall tuh ada di dalam mall tuh antena. Nanti ke tiang-tiang ada antena. Di pucuk rumah orang ada antena. Banyak sekali jenis antena yang kita temukan di alam ini. Ya. Nanti ke stasiun bumi, oh ada parabola ternyata. Nah, itu. Ke badan meteorologi atau badan yang lain ya, ada antena besar nih, kayak lebar nih antenanya, panjang antenanya, ada ternyata. Jadi banyak macam jenis antenanya. Ya silakanlah. Jadi bukan hanya tiang saja, banyak sekali bentuk antena. Yes. Silakan Anda cari sebanyak-banyaknya dan kasih nama dan kegunaannya. Dikumpul ya 1 minggu waktunya ya. Oke. Ada pertanyaan? Tanya, Pak. Ya, siapa tuh? Habib, Pak. Silakan, Beb. Bentuk tugasnya PDF atau Word, Pak? Ya Word lah, Bos. Soal nih. Ya, aku udah ajak baca, Bos. Lalu maki Word bel lah biar banyak dibaca oleh aku ya. Oke, Yang Pak. lain, Terima kasih, yang Pak. lain. Jangan be kamu ngetiknya maki bahasa program yang aku tidak bisa baca, nah bahaya. Kalau Word insya Allah bisa lah dibaca oleh komputer aku ya. Mungkin kalau kamu pakai bahasa program yang lain aku tidak bisa bacanya. Silakan yang lain. Izin nanya Pak, Aurel. Siapa namanya? Aurel. Oh Aurel, oke Aurel, gimana Aurel? Ini jumlahnya tidak ada minimal dan batasan Pak ya? Tidak ada, sebanyak-banyak yang kamu bisa dapat lah ya. Oke Pak, makasih. Ya kan di internet, mana kamu dapat cuma 2 kok. Internet tuh sedunia ini, pacak kamu cari antena, gambar antena sedunia ini banyak sekali gambar antena. Searching di internet. Kalau dulu enggak, kalau dulu saya kasih kelompok, misalnya kelompok ini untuk antena indoor, kelompok satu lagi untuk antena outdoor, kelompok satu lagi untuk antena satelit, kelompok satu lagi. Jadi dia per jenis antena kalau dulu dibuat per kelompok, nanti kelompok itu searching, hunting. Jadi tidak boleh dia gambar dari internet, dia harus gambar nyata di lapangan. Mereka hunting, searching gitu. Nah kalau kelompok indoor tuh mainnya ke dalam ini mall dia, kan di mall tuh banyak antena indoor. Nah, habis ke mall dia makan-makan. Ya ada asiknya, ya. Ada antena yang nyari antena parabola stasiun bumi, dia main-main ke tempat mana, habis itu jalan-jalan kan. Nah, itu. Jadi ada asiknya. Itu waktu zaman tidak corona. Jadi ada hiburannya ya, mencari hunting gambar-gambar antena. Kalau sekarang susah saya suruh Anda hunting, nanti ada yang kena masalah corona di lapangan, aku yang disangko salah ke wong Nah, biarlah kamu cari di internet lah gambar antena sebanyak-banyaknya. Jenis, gambar, kegunaan ya. Oke. Nama, gambar, kegunaan. Silakan yang lain. Ada yang tinggal di simpang lampu merah Paremeswara, Soekarno-Hatta. Ada nggak yang tinggal di situ? Simpang lampu Mungkin merah, Macan Lindungan. Ada, siapa? Itu dekat Bukit Seguntang, Pak. Di situ ada banyak antena saya lihat di situ, di simpang itu. Tuh salah satunya. Di Bukit Seguntang, di pucuk itu juga banyak jenis antena saya lihat. Di Bukit Seguntang. Tapi ini kan tidak ada hunting ke lapangan. Kamu kan cukup di internet baik, mudah nyari antenanya. Kalau dulu hunting ke lapangan. Itu tempat-tempat strategis itu mereka berfoto. Jadi mereka itu bukan sekedar mutu antena, mereka harus selfie. Backgroundnya adalah antena dulu. Mereka selfie di depan antena. Jadi backgroundnya adalah antena, mereka selfie. Jadi saya buktikan bahwa mereka memang mutunian di situ. Kalau mereka tidak selfie, aku tidak percaya mereka jalan-jalan ke sana. Nah itu kalau zaman dulu. Sekarang kan tidak boleh jalan-jalan kayak kamu kena corona. Jadi kamu searching di internet. Silakan yang lain, pertanyaan yang lain silakan.
Cukup ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup untuk hari ini, ya saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan ya, Sabtu Kamis depan ya. Dan kalau ada pertanyaan ya silakan ditanyakan ya. Kalau mau diskusi silakan didiskusikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Yo sama-sama. Makasih, Pak. Yo.